Nah, networkers, pada video kali ini kita akan bahas tentang data center. Jadi, apa sih data center itu? Halo networkers, pada video kali ini kita akan membahas tentang data center. Apa itu data center ya teman-teman? Namun sebelum kita lanjut ke video kali ini, apabila teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan share. Dan apabila teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel kami. Nah networkers, pada video kali ini kita akan bahas tentang data center. Jadi apa sih data center itu? Kalau dilihat dari namanya, data center itu berarti pusat data ya teman-teman. Jadi kalau didefinisikan, data center itu merupakan tempat berkumpulnya data atau tempat di mana data-data itu berkumpul dan didistribusikan ke klien oleh suatu organisasi atau suatu instansi teman-teman. Itu kalau dari namanya ya teman-teman. Tapi secara garis besar, data center itu lebih ke infrastruktur fisik, jadi tempat. Ketika kita ngomongin tentang data center itu merupakan tempat di mana nanti diletakkan alat-alat jaringan dan juga tempat di mana data-data dari suatu instansi atau organisasi itu diletakkan pada server-server yang dimiliki, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin data center itu konteksnya lebih ke fisik atau lebih ke infrastruktur daripada data itu berkumpul atau data itu diletakkan teman-teman. Nah, untuk data center sendiri itu ada beberapa klasifikasi atau biasa dikenal dengan tier. Ada data center tier 1, tier 2, tier 3, dan juga tier 4. Nah teman-teman, apa sih bedanya masing-masing tier? Nah, kita akan kupas satu persatu kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing tier data center. Yang pertama, data center tier 1 atau data center yang tidak memiliki sistem redundansi atau tidak memiliki sistem backup. Jadi benar-benar hanya berisikan perangkat-perangkat yang berjalan tanpa adanya backup. Jadi ketika nanti ada masalah pada perangkat tersebut di data center tier 1 itu, maka sistem tersebut akan down. Nah ini, jadi untuk data center tier 1 itu memang dia uptime-nya itu sekitar 99,671 atau 673%. Jadi itu untuk per tahun ya teman-teman. Jadi per tahun itu si data center tier 1 ini dia memiliki resiko atau toleransi terhadap downtime itu sekitar 1761 menit atau kalau bisa dibilang sekitar 28,8 jam per tahunnya teman-teman. Jadi untuk yang tier 1 seperti itu ya, dia tidak redundant dan dia memiliki toleransi downtime sampai 28,8 jam. Nah, yang selanjutnya ada data center tier 2. Nah, bedanya sama tier 1 apa mas? Nah, kalau yang tier 1 tadi, oh iya saya lupa. Kalau yang tier 1 itu dia untuk power inputnya itu masih 1 ya teman-teman. Jadi belum benar-benar ada backup. Nah, bedanya dengan yang tier 2 ini power inputnya 1 tapi dia memiliki perangkat-perangkat backup seperti misalnya UPS ataupun generator set ya teman-teman, atau genset. Nah, terus dari segi uptime bedanya apa sama tier 1? Nah, untuk data center tier 2 ini dia uptime-nya sekitar 99,746% per tahun. Jadi dia memiliki downtime toleransi atau toleransi terhadap downtime-nya itu sekitar 1361 menit teman-teman. Jadi sekitar kalau dijamin itu sekitar 22 jaman lah teman-teman toleransi downtime-nya untuk 1 tahun. Nah, dari situ sudah terlihat perbedaan yang signifikan ya teman-teman antara data center tier 1 dan juga data center tier 2. Kenapa? Karena dari 28 jam sama 22 jam itu lumayan sih, 6 jam per tahunnya untuk selisih dari toleransi downtime-nya teman-teman. Nah, kita lanjut pada data center tier 3. Nah, untuk yang data center tier 3 ini dia sudah benar-benar fully redundant. Artinya dia sudah benar-benar memiliki backup dari masing-masing perangkat atau komponen-komponennya. Jadi kalau misalnya suatu data center itu sudah memiliki backup komponen yang baik, maka effortnya itu akan berasa untuk downtime dan juga uptime-nya teman-teman. Nah, untuk yang tier 3 ini uptime-nya itu dia sekitar 99,98% ya. Jadi hampir sempurna. Dimana per tahunnya itu toleransi untuk downtime-nya itu hanya sekitar 1,6 jam atau kalau dimenitkan itu sekitar 95 menit teman-teman. Jadi untuk data center tier 3 itu sudah benar-benar toleransi terhadap downtime-nya tuh
lumayan bagus ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman sudah memiliki data center tier 3 itu sudah benar-benar full power lah ibaratnya untuk sistem teman-teman. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah data center tier 4. Nah, bedanya apa Mas antara data center tier 4 sama tier 3? Kalau yang tier 4 ini sama-sama sudah full redundant dan dia benar-benar sudah infrastrukturnya tuh sudah didesain supaya benar-benar tidak ada fail atau benar-benar fault tolerannya itu benar-benar kecil ya teman-teman. Nggak bakal ada yang namanya hardware failure atau misalnya kegagalan hardware ya teman-teman. Untuk uptime-nya sendiri data center tier 4 ini uptime-nya ada di angka 99,99%. Jadi benar-benar sudah hampir 100% untuk uptime-nya, dan downtime-nya hanya sekitar 0,4 jam per tahun, atau kalau dimenitkan itu kurang lebih 26 menit teman-teman, toleransi downtime-nya setiap tahun atau per tahunnya ya teman-teman. Jadi nah teman-teman bisa milih nih mau bangun data center tier berapa nih, tier 1 yang benar-benar non redundant, kemudian tier 2 yang redundantnya hanya di beberapa perangkatnya, kemudian tier 3 yang benar-benar full redundant, dan juga tier 4 yang full redundant dan memiliki toleransi downtime yang sangat kecil, yaitu 26 menit per tahunnya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi video kali ini mengenai data center mungkin secara umumnya aja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya spesifik nanti mungkin akan saya bahas di video berikutnya tentang komponen-komponen data center, kemudian arsitektur data center, dan juga mungkin sampai ke manajemen data center. Jadi kalau teman-teman masih penasaran dengan data center, terus ikutin channel-channel kami ya teman-teman. Dan untuk video kali ini saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya dan salam.